Oke, baik. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Kita gabungkan kembali. Oke, Kak Sasa sudah mau bisa bergabung. Oke, saya sapa kembali ya. Mohon maaf tadi ada nggak stabil untuk jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini aku mau hubungan. Halo Kak Sasa, terdengar suara Yoni Kak? Kedengeran, Mbak. Oke, mohon maaf tadi kayaknya jaringannya tidak stabil gitu. Selamat malam negarian semua, apa kabar? Gimana puasanya hari ini lancar ya? Ketemu lagi kita pada episode ke-12 Ngebeduk, Negarawan Nunggu Beduk. Meskipun sekarang kita udah nggak nunggu beduk nih, tapi sesi kali ini merupakan sesi yang nggak terpisahkan dari episode-episode ngebeduk sebelumnya. Dan juga insya Allah selama Ramadan ini kita bakal terus membahas berbagai tema seru untuk menemani kalian ngabuburit ataupun menunggu berbuka puasa. Dan juga selama bulan Ramadan ini negarawan juga mau ngasih kuis buat yang mau hadiah menarik. Ikuti terus Instagram kami @negarawan.id. Oke, gitu. Nah, perkenalkan saya Yunita Putri yang akan menemani negarian malam hari ini dengan tema yang gak kalah menarik dari yang sebelumnya. Yaitu tema hari ini yaitu belajar dari film, mengembangkan kompetensi sosial kultural dari sebuah film, yaitu film dengan judul PK gitu. Nah, film ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani yang juga merupakan sutradara dari film Three Idiot. Di mana film ini juga menceritakan kisah persahabatan tiga mahasiswa yang menginspirasi dunia yang menyelipkan kritik terhadap dunia pendidikan. Nah, PK sendiri merupakan film yang sukses dan juga tetap mendapatkan kritik, yaitu kritik terhadap praktik beragama. Nah, penulis PK ini adalah Hirani dan Abhijat Joshi, dan juga diproduseri oleh Hirani yang juga merupakan penulisnya sendiri, dan Vidhu Vinod Chopra. Nah, film ini rilis tahun 2014. Nah, pemainnya salah satunya juga merupakan pemain dalam Three Idiot, dan juga yaitu Amir Khan, dan juga ada Anushka Sharma, Sanjay Dutt, dan juga Susan Shin Rajput. Nah, tahu ya gimana kisah dari Susan Shin Rajput ini yang sempat viral tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, mungkin jadi pertanyaan bagi negarian semua, mengapa kita perlu belajar dari film? Nah, nanti akan diulas habis oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kak Zahrina. Beliau akrab dipanggil Kak Sasa. Merupakan widya suara ahli pertama pada Balai Pelatihan Bahasa Lembaga Administrasi Negara, merupakan istri dan ibu dari dua orang anak laki-laki. Dua jagoannya nih. Nah, pendidikan Kak Sasa itu S2 Ilmu Susastra di UI dan S1-nya Sastra Jerman UI. Nah, minatnya beliau ini pengembangan kompetensi sosial kultural, sastra, budaya, bahasa, film, dan musik gitu. Nah, ini Kak Sasa, gimana Kak? Lancar puasanya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sebelum aku mulai, cek suara dulu. Suaraku kedengeran nggak, Mbak Oh, Yoni? jelas banget Kak Sasa. Oke. Jelas Kak Sasa. Aman ya? Nah, ya aman. Melihat dari minat dari Kak Sasa ini ya, jelas ya bahwa beliau itu sangat menyukai film, musik, dan juga budaya dan sastra gitu. Sedikit cerita nih ya Kak Sasa, kenapa aku memilih Kak Sasa sebagai teman ngebeduk pada hari ini. Karena melihat judul materinya ini terkait review film ataupun kemarin buku gitu ya Kak Sasa. Karena saya juga sangat menyukai film dan juga beberapa buku. Nah, ketika materinya mau mereview hal ini, rasanya kok nyambung gitu ya. Pengen ada temen sharing gitu terhadap Iya, film-film. iya. Nah, kebetulan sempat ya kita bicara soal drama Korea ya Kak Sasa ya. Iya, ternyata Oke. kita punya banyak
kesamaan dalam nonton Korea drama. Iya betul. Nah, sempat bicara apa sih drakor yang lagi hit, yang lagi ditonton sama Kak Sasa gitu ya. Iya iya betul. Oke, Kak Sasa, ini PK sendiri itu apa sih artinya Kak? Oke, PK itu sebenarnya kalau kita nonton filmnya ya, secara terbatas kan memang diartikan sebagai mabuk ya, bahasa Indinya. Tapi mungkin nanti kalau ada orang yang ahli dalam bahasa Hindi bisa dikoreksi ya masukannya apa. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan di dalam filmnya, terus gimana ahli bahasanya, itu diartikan sebagai orang yang mabuk gitu. Oh, mabok, mabuk. Tapi apakah sebenarnya film ini bicara tentang orang mabuk? Padahal dalam satu film itu nggak ada scene orang mabuk sama sekali kan? Kalau bagi yang udah pernah nonton Bener. ya, nggak ada orang mabuk sama sekali diliatin. Tapi kenapa kok yang dibahas malah pikir-pikir terus Mabuk gitu? gitu ya. Iya, mabuk-mabuk terus karena ternyata setiap orang ngomong pikir itu setiap scene yang memperlihatkan si alien yang turun terus ngomongnya nggak jelas, pemikirannya aneh, akhirnya orang bilang dia Pike nih orang yang mabok yang nggak jelas ngomongnya yang perlu disadarkan gitu lah ya, kira-kira di acaranya Pike. Tapi kalau kita lihat di judulnya sendiri ya, itu kan tulisannya bukan Pike, tapi kan PK gitu ya. PK. Iya. Sebenarnya kalau dilihat lagi kan banyak dikaitkan dengan ke-India-Indiaan gitu. Kalau dalam arti PK sendiri itu kalau kita lihat di kode negara itu juga kode negara Pakistan loh. Ya kan? Oh iya. Indonesia kan ID, tapi kalau PK itu Pakistan. Nah, apakah ini filmnya juga menceritakan tentang kekisruhan Pakistan dan juga India kan juga perlu dilihat kembali ya. Dan teman-teman juga mungkin yang udah pernah nonton, benar nggak ya ini menceritakan tentang itu? Gitu sih Kak kira-kira. Oke, jadi baik Kak Sasa, arti dari PK itu sendiri memang mabuk ya, tapi nggak ada sedikit pun menceritakan orang yang mabuk-mabukan atau minum-minuman gitu ya. Sama sekali ya, betul. Jadi kayak ada arti lain gitu loh, maksudnya apa gitu ya Mbak Yoni itu. Oke, Kak Sasa boleh dong review sedikit terkait alur cerita dan PK. Buat yang belum nonton bisa disimak nih. Ini ada spoiler berarti ya? Spoiler. Ya. Siapa tahu dengan cerita Kak Sasa, yang lainnya pada ketarik untuk menonton. Gitu ya. Oke. Tapi kayak harus bayar saya berapa nih sutradaranya? Jadi sebetulnya karena sudah mempromosikan ya Kak Sasa. Mempromosikan, betul. Waktu itu kan aku kuliah S2 nih Mbak, terus kan banyak bahas film-film nih. Teman-temanku kalau dia nonton yang dari KJ pasti dia akan kepalanya lebih banyak isinya tuh bahas film gitu kan. Nah satu hari aku direkomendasiin sama teman aku nih tentang ini nonton ini dong, nonton PK ini apaan nih film India gitu kan. Pasti kebayang pertama kali itu kayak kuci-kuci hotahela, kabi-kusi kabigem, terus habis itu muhabatin yang nangis-nangis joget-joget gitu kan, kayak aduh apaan sih gitu. Sedih gitu ya. Males banget kan joget-joget gitu. Tapi karena track recordnya temanku ini tuh selalu merekomendasikan film-film bagus, akhirnya melelehlah ini seorang Zahrina dan mau menonton itu PK. Pertama kali nonton nih. Jadi PK itu kan ceritanya tokoh utamanya itu seorang alien ya, yang diperanin oleh Amir Khan. Dia turun dari pesawat luar angkasa gitu ke padang pasir yang benar-benar gersang gitu loh, cuma ada kereta. Dia turun di situ, telanjang bulat, terus dia nggak bisa komunikasi sama sekali, terus dia nggak punya nama. Nah di situ tapi dia punya satu alat gitu, maksudnya yang asli dari planetnya dia, yaitu kalung bentuknya. Nah, cerita Pike ini itu mengisahkan atau menyoroti ya gimana si Pike atau si alien tadi itu kehilangan kalungnya. Jadi waktu dia datang, ada orang iseng nih ya, kan di situ ceritanya daratan India. Nah, orang India itu kan suka iseng dalam tanda kutip ya, diambil lah itu kalungnya. Nah dia kan panik dong, gimana caranya dia nggak bisa ngambil kalung itu kembali. Karena tanpa kalung itu dia nggak bisa balik lagi ke planetnya. Nah, film
ini menceritakan bagaimana perjalanan dia mulai dari kehilangan sampai akhirnya ketemu lagi sama si kalungnya tadi. Selama perjalanan tadi dia akan ketemu sama banyak orang. Ada yang dari sisi apa ya perwakilan seorang agama, ada yang dari sisi media, ada yang dari temen. Nah itu akan menemani perjalanan dia sampai akhirnya kembali sama kalungnya. Kira-kira seperti itu sih. Apa ya ceritanya? Okay. Jadi ini merupakan perjalanan dia untuk menemukan kalung tadi ya Kak ya. Tapi dalam perjalanan untuk menemukan kalung itu dia menemukan berbagai hal gitu ya. Iya. Aku nonton Pika ini karena mau jadi temen ngebeduk Kak Sasa nih baru nonton gitu ya. Benar ya. Film lama ini kan sebenarnya 2014 kan. Jadi aku pun kemarin baru ngomong ini kayak langsung gue nonton lagi nih, ntar gue ada lupa scene-nya gitu. Karena emang udah nontonnya udah lama banget kayak tahun 2015 gitu. Udah lama juga berarti ya, karena filmnya merupakan film 2014 gitu ya Kak Sasa ya. Aku teringat ketika menonton film ini karena baru 1 minggu yang lalu ya nonton gitu ya. Ini si alien ketika mau mencari kalungnya itu disebut-sebut sebagai lagi mencari Tuhan gitu ya Kak ya. Karena dia tanya ke sini, tanya ke sana, itu yang tahu kalungmu hanya Tuhan gitu. Karena dia baru gitu ya, nggak tahu apa-apa. Karena disebut Tuhan, dia mencari Tuhan gitu ya. Selama kesulitan berada di bumi, dia mau mencari alat pengendalinya kalungnya itu untuk bisa pulang gitu. Dia tersesat gitu ya. Terus dia butuh bantuan Tuhan, dia menyembah semua Tuhan ya, bahkan semua keyakinan di film itu dia sembah gitu. Dan berdoa untuk meminta pertolongan gitu ya dan dibimbing. Nah itu benar-benar scan yang menguras air mata. Benar nggak ya Kak Sasa? Betul banget. Aku di scan itu benar-benar sedih banget gitu ya. Ketika mencari ibarat ini ya, kisah Nabi Ibrahim ya Kak ya, mencari Tuhan gitu. Betul saya. Terus menurut Kak Sasa nih di realita zaman sekarang, kira-kira relate nggak ya ketika mengalami kesulitan, terus kita berganti-ganti keyakinan, benar nggak gitu Kak? Sebenarnya kalau aku boleh membedakan antara keyakinan sama agama ya Kak. Mungkin kalau keyakinan kan bisa keyakinan yang yakin banget sama yang enggak, itu juga beda keyakinan kan. Tapi kalau agama itu kan, kalau di Indonesia sendiri kan dibatasi oleh 5 agama. Nggak tahu sekarang udah 6 ya. Tapi itu kan yang sudah dalam koridornya gitu ya. Tapi memang konsep Tuhan sendiri kalau boleh sedikit membahas filsafat, aduh agak berat ya gitu. Tapi kan itu muncul ketika manusia itu kayak ada yang kurang dari dirinya gitu kan ya. Jadi makanya dia tuh di beberapa filsuf ya berharap berpikiran seperti itu. Makanya dia memunculkan konsep yang namanya apa yang ada dalam dirinya yang kurang gitu kan. Nah terus, oke, bentar, aku lihat memutar. Apakah Mbak Yodi mendengar suaraku? Sempat terputus-putus Kak Sasa, tapi sekarang udah jelas lagi, nggak putar-putar lagi. Oke, aku ulangin ya Kak. Jadi memang sih saat ini itu kan kalau di film PK itu kan dia sebenarnya konfliknya itu ketika dia kan kehilangan kalungnya. Artinya kan dia mengalami suatu kesulitan gitu ya. Terus tiap dia tanya orang nih, dia kan bilang, lu minta tolong sama Tuhan aja gitu. Dia tanya orang lagi yang lain, lu minta tolong sama Tuhan aja gitu. Terus tak tolong orang lain, lu bilang sama Tuhan aja. Nah, disitulah dia akhirnya mencari Tuhan tuh siapa sih? Tuhan tuh apa sih gitu kan? Kok katanya dia bisa nolong gue, katanya dia bisa membantu gue untuk mencari dan menemukan kalungnya itu kan? Itu sebenarnya titik awalnya kenapa si PK ini mencari Tuhan, ya kan? Dan akhirnya perjalanan mencari Tuhan itu sangat berliku-liku tadi yang Mbak Yoni bilang ya, sampai dia berganti-ganti keyakinan, agama. Di satu sisi ada agama yang membolehkan anggur. Terus itu dia ceritainnya dia di gereja kan. Nah dia pikir semua agama sama, dia bawalah anggur itu ke masjid. Ditabokin lah dia sama orang-orang, ya kan? Nah ini kan suatu pemikiran yang sangat pure gitu ya, sangat apa adanya, simple aja. Orang juga berpikiran seperti itu.
Nah, inilah sebenarnya aku pengen menggarisbawahi gitu loh. Loh, kita mau belajar dari film seperti ini dengan cara seperti apa, Mbak Yuni? Karena semuanya begitu banyak caplok-caplokannya nih, konsep-konsep kayak gini, gimana nih caranya kita untuk belajar gitu. Nah, aku tuh sempet mempelajari satu pendekatan ya. Dulu kan kalau di sastra kan pendekatannya pendekatan kualitatif nih, Mbak. Jadi nggak ada yang kuantitatif. Jadi kalau jangan ngajak ngomong aku ke statistik, wah keriting kepala gitu kan. Nah, dulu tuh ada yang namanya teori semiotik. Apa sih teori semiotik itu? Semiotik itu ilmu yang mempelajari tanda. Jadi gini ibaratnya, aku tuh ingat banget dosenku pernah bilang gini ya, kamu kalau mau meneliti suatu entah objeknya apa, lokusnya apa, kamu harus pakai pendekatan yang pas, ya kan? Ibaratnya nih, kalau kita mau potong roti, ya jangan pakai pisau buah. Kalau kita mau potong daging, ya jangan pakai pisau roti. Nanti intisarinya nggak pas, intisarinya nggak keluar gitu kan. Sama seperti kita melihat sebuah film ini gitu. Nah, salah satunya yang bisa kita pakai itu adalah semiotik itu, mempelajari bagaimana kita membaca tanda, ilmu yang mempelajari tanda. Jadi semua hal yang di dunia ini tuh dianggapnya itu tanda. Contohnya, sebenarnya teori ini kan diawali dari sama Saussure ya, Ferdinand de Saussure yang membedakan antara, jadi sign atau tanda itu dibagi menjadi dua. Ada signifier, ada signified. Apa sih bedanya? Kalau signifier itu adalah kayak ibaratnya ini gelas nih, aku gelas ya. Ini adalah signifier, penandanya. Bentuknya seperti ini, ya. Oke. Tapi kita menyebut dia gelas, or itu adalah namanya signified-nya atau petandanya, gitu loh. Jadi ini yang bisa kita membaca ibarat penamaannya gitu, mereknya gitu. Tergantung sama masyarakatnya. Kalau gitu ya. Sasa. Nah, terus? masih menunggu Mbak Yuni supaya nggak muter dulu. Ya, halo, aman mohon Mbak? Maaf Kak Sasa. Mulai dari gelas tadi coba diulang karena buffering gitu. Buffering, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap nanti kalau buffering aku akan berhenti dulu dan ngecek Mbak Yuni ada di sana apa enggak. Nah, itu pemaknaan lapisan pertama nih Mbak, ya kan? Nah, tapi kita ingat deh, kalau semuanya kita ada tas LV, Louis Vuitton gitu ya. Bener nggak sih bacanya begitu? Kita ya kan di dalam pemaknaan lapis pertama kita hanya menganggap itu sebagai tas gitu kan. Tas ya udah, tas dicangklongin, ditaruh di belakang gitu kan. Tapi pada pemaknaan lapisan kedua, ketika kita membacanya di tengah suatu masyarakat, kita tahu LV itu menandakan suatu kelompok orang-orang yang jet set, orang-orang yang kaya. Jadi kalau pakai LV berarti dia orang kaya. Kalau pakai iPhone dia orang kaya. Kalau dia pakai itu yang disewa itu private jet, dia orang kaya. Itu kan jadi ternyata pesawat itu nggak cuman bermakna seperti itu loh. Ketika kita membacanya di tengah masyarakat, dia bermakna lain gitu. Nah, itulah yang kita bisa gunakan nih Mbak Yoni untuk membaca film tadi. Gitu. Contohnya, ingat deh waktu kalau ada yang udah pernah nonton, Alien kan datang nih. Ini kalau kita lihat pada pemaknaan yang awal ya, Alien datang dengan CGI-nya yang sangat rendah itu, noraknya itu ya kan Mbak, editingnya itu kan kayak gitu kan, dibandingin Marvel, ya kan, kayak apaan sih di film gitu kan. Kita ngeliatnya kayak orang datang, turun, telanjang, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, terus nggak punya nama, udah beres, ya kan. Tapi kalau kita membacanya pakai semiotik, kita ambil nih ya, orang datang telanjang, tidak punya nama, tidak bisa berkomunikasi, tidak punya agama. Kalau kita baca di tengah masyarakat itu kayak apa ya? Kayak bayi kan, bayi yang baru lahir kan. Nah, kalau aku melihat film ini, ternyata itu
memperlihatkan perjalanan manusia dari bayi yang nggak tahu apa-apa, nggak punya nama, nggak punya agama, terus dia ini mencari Tuhannya dengan perjalanannya dia, dengan rintangannya dia gitu. Jadi film ini sebenarnya sangat bermakna ketika kita memakai kacamata tertentu gitu. Itu sih Mbak yang sebenarnya pengen biar aku share gitu ketika kita melihat karya sastra, melihat film, itu bisa dengan kacamata seperti itu loh, karena nanti akan ketemu maknanya yang lebih dalam gitu. Jadi nggak cuman melihat orang telanjang terus alien terus nggak bisa komunikasi udah Dia mau apa ngapain gitu kan. gitu ya. Kalung terus kalung apa gitu. Itu sih Kalau intinya. awal-awal baru lihat ya seperti apa ya, orang datang nggak berpakaian gitu, kok kayak Iya. pornografi gitu. Ternyata Iya. maknanya itu ya dari semiotik Itu itu, malah contohnya. Kak Sasa Jadi berpendapat ini adalah orang baru lahir gitu ya. menandakan Aku juga baru dapat ini. Aku menandakan baru kayak tahu maknanya seperti itu, bener. ya kan ya. Dan itu nggak terbatas Mbak. Jadi kita bisa aja nanti kalau Mbak Yoni coba menonton film lagi nih. Kenapa kok misalnya gini? Sudut penggambaran apa ya, pengambilan gambar pun ya itu kalau kita kayak nge-shoot perempuan, kenapa kok yang diambil bagian sorry ya dada misalnya, bagian muka sebelah sini, bagian ini namanya male gaze. Jadi bagaimana kameramen itu mengambil sosok perempuan dari sisi yang dia pengen. Itu Sensitif kan kita gitu ya. dan itu kan juga bisa kita artikan lagi gitu. Dan itu sebetulnya sangat banyak sih Mbak. Karena kan kalau baca film bisa dari teorinya pendekatannya apa, sinematografinya gimana gitu ya, atau gimana. Tapi aku nggak akan masuk ke sinematografinya karena tapi lebih ke makna dari film itu ya. Ya, dan salah satunya bisa dicari cara semiotik tadi. Itu semua bisa kalau kayak, benar. Terus kalau Kak Sasa lebih kepada ini ya, semiotik, tanda-tanda dari setiap adegan cerita gitu ya. Terus karena ini sempat ya, aku juga sempat review ya Mbak ya di beberapa artikel gitu ya, bahwa PK ini agak sensitif gitu ya terhadap praktik agama gitu ya. Aku ulangi lagi ya Kak ya. Ini kan aku sempat baca jadi teman beduknya Kak Sasa ini ya. Terus sempat juga aku muter lagi ya. Terus sempat aku juga baca ya kalau PK ini adalah banyak dapat kritikan gitu ya. Termasuk kritikan bahwa dia itu ini mengkritik gitu praktik agama dan cenderung sedikit sensitif. Kalau Kak Sasa ada menilai hal itu nggak ya Kak? Terkait itu. Aku di pertengahan film itu malah berpikiran bahwa film ini mengarah kepada ateisme gitu loh. Kalau kita melihat ke tengah memang nggak boleh gitu ya, harus sampai selesai gitu. Karena semua agama dikritiknya gitu. Iya, betul. Iya. Nah, itu gimana menurut Kak Sasa? Bener nggak sih ini agak sensitif atau gimana? Silakan Kak. Iya. Kalau di tengah mungkin di tengah masyarakat India sendiri ya, iya jelas ini kritiknya sangat kencang banget ya Mbak. Karena sebenarnya yang kalau kita bisa lihat lah yang paling kritik tuh yang mana sih? India kan, Hindunya kan yang dikritik. Bahkan tokohnya yang dianggap penipunya aja dari Hindu kan, bukan dari Islam, bukan dari Kristen, bukan dari Katolik, ya kan? Itu memang ya sangat keras kritiknya gitu. Jadi wajar aja kalau ini sempat bermasalah di India sendiri kan, Mbak Yoni. Dan tapi yang aku suka ya Mbak, bagaimana itu semuanya itu yang dianggap gini ibaratnya ya. Kalau kita ngelihat kesalahan kita itu kan susah ya. Kita tuh gampangnya ngelihat kesalahan orang kan. Dan film itu tuh mencoba tidak berjarak dengan semua agama. Jadi kelihatan salahnya apa, kelihatan kekurangan, kelihatan apa sih yang selama ini dipermasalahkan tuh kelihatan semua gitu loh. Karena ada jarak dengan semua agama, nggak cuma Islam, nggak cuma Hindu, ya kan? Kayak
Aku ingat banget tuh yang scene di mana cewek itu kalau sudah meninggal suaminya dia pakai baju putih. Baju putih, iya. Iya, itu di Hmm. Hindu ya kan. Terus si PK ini ketemu orang yang menikah pakai baju putih. Dia katain, loh, Iya. suamimu udah meninggal Heeh. gitu. Kata, siapa udah meninggal gitu? Nah itu kan pakai baju putih. Loh, kalau di kita baju putih kan baju pengantin, bukan baju orang janda ya. Iya. Terus Heeh. dia ketemu sama orang yang pakai baju hitam. Dia bilang, suamimu udah meninggal emang. Katanya kalau kalau janda pakai baju hitam. Terus akhirnya si suaminya yang di apa cewek-cewek yang pakai nikop ini datang dari belakang, enak aja gue dibilang udah mati ya kan. Itu kan apa ya, kayak semuanya tuh dikritik gitu loh, bahwa kita nggak bisa memakai satu kacamata yang sama untuk membaca semua agama ya kan, harus ganti-ganti Iya. kacamatanya gitu. Kacamata kalau mau mengerti Hindu ya kita pakai kacamata Hindu, kalau kita mau mengerti Islam pakai kacamata Islam, kalau mau mengerti Kristen kita pakai kacamata Kristen gitu. Jadi kayak sebenarnya mengingatkan kita kembali gitu Mbak, bukan apa ya, bukan untuk mendenial semua agama justru, karena kalau kita baca melihatnya kayak semua didenial gitu kan kesannya lebih ke ateis ya, padahal itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, kalau aku melihatnya ya, mengingatkan kita supaya lu kalau mau baca sesuatu sesuaikan kacamatanya, sesuaikan konteksnya, dan sesuaikan karakternya, kayak gitu sih menurutku ya Mbak Yoni. Oh, jadi sebenarnya bukan mengkritik agama ya, tapi harus Apa tahu ya, keadaan dan tahu kondisi gitu ya. iya kayak Kalau kalau bahasa kitanya itu di mana di mana bumi gimana dipijak di situ langit situ langit junjungnya. dijunjung gitu ya. Ah iya, kayak gitu ya Kak ya. Mm-mm. Itu gimana Kalau konteksnya di itu. bahasa benar-benar. Nah, dari banyak ini ya Kak ya, aku sempat ini juga loh Kak, ternyata yang temennya yang meninggal waktu kena bom itu ternyata Sanjay Dutt. Aduh, aku nggak Baru nyangka itu dia loh, bener. mukanya Eh, berbeda nggak sih? Sanjay Dutt iya kan dulu bener. kayak ya Eh, namanya orang udah tua ya, Bu ya. Jadi mukanya beda gitu. iya, iya. Aku sempat lihat ya siapa pemainnya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt Yang mana dalam yang di film dalam peran apa sih dia? Ternyata temennya beda banget gitu ya. Iya, emang beda Terus banget. nih, selain tokoh utama ya, Amir Khan dan Anushka Sharma, siapa sih yang menurut Kak Sama yang mendapat perhatian lebih juga ketika Kak Sarma, kok Kak Sarma sih? Kok kasar mah, oh gue Kak, jadi cantik dong coy. Kak Safa, coba tahu Kak Sharma ini panggilannya Kak Safa lagi. Nah, menurut Kak Safa siapa sih yang menarik perhatian dan perlu mendapat review gitu selain tokoh utama ya Kak ya? Hmm. Ini justru Itu karena kenapa? kita baru ngomongin Sanjay Dutt tadi, itu adalah sebenarnya tokoh yang menurutku berkesan di aku sih Mbak. Sanjay Dutt itu kan dia ceritanya sebagai artis jalanan gitu kan, nyanyi gitu Iya. kan, keliling dia kayak pengamen jalanan tapi versi elegannya lah gitu kan. Aku Mm-mm. kenapa sangat sangat tertarik sama itu tokoh ya. Pertama dia itu adalah tokoh netral gitu loh. Dia nggak pro atau kontra dalam satu agama kepercayaan. Dia di luar situ gitu Mbak. Dia Iya, iya. benar-benar iya dia benar-benar netral dan dia tapi di balik kenetralnya dia dan di balik ketidak apa ya berpihakan dia kepada suatu agama tertentu, dia memperlihatkan sisi humanismenya dia dengan apa? Waktu Pik ditabrak kan dia adalah orang yang menolong Pik Yang kan, iya, sampai awalnya bantu. mau cuek gitu ya, Iya, mau tapi ternyata lari. dia punya sisi humanis yang diperlihatkan dari seseorang dari dia gitu loh. Padahal dia nggak ngeliatin agama apapun. Dia juga orang yang Mm-mm. nggak bukan apa ya, bukan religius gitu kan. Nah, tapi yang menyakitkannya juga nih Mbak Yoni, dia kan Mm-mm. adalah orang yang berakhir meninggal ya. Tokoh itu adalah yang berakhir mati karena ada Mm. serangan teroris, ya kan? Teroris ya. Uh-uh. Mm. Ini tuh kayak apa ya? Mengingatkan kita gitu loh. Sebentar, bentar. Jadi setelah dia teroris meninggal kan dia meninggal gara-gara teroris, itu kan ketemu sama Pike kan. Jadi Pike kan ketemu jenazahnya kan di stasiun itu. Iya. Terus Pike itu bawa sepatunya dari tokoh tadi untuk ke dibawa dia ke wawancara di akhir, ya kan? Jadi sepatu tuh dibawa-bawa terus sama dia. Ini tuh kayak
aku tuh kalau ngelihatnya ya Mbak ya, menginterpretasikannya sebagai seperti ini. Ini tuh diingetin aja kita nih sebagainya. Ini loh, kalau lu mau melakukan hal-hal yang berbau teroris, berbau apa ya, mengatasnamakan membela agama tertentu, ini loh hasilnya, lu akan membunuh orang yang nggak bersalah gitu. Dan sepatu itu kan terus sama si Pique sampai ke media gitu kan, waktu dia diwawancarain itu kayak supaya kita tuh diingetin terus gitu loh. Jangan membela dengan cara yang salah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak manis gitu loh. Jadi aku melihatnya penekanannya seperti itu. Kenapa sepatu itu sampai dibawa-bawa? Yang sepatu yang tinggal satu, yang bentuknya udah gak karu-karuan itu dibawa terus sama si Pique. Itu kenapa saya sangat berkesan sama si Sanjay Dutt tadi. Namanya siapa ya lupa, tapi gitulah. Iya, nama di peran aku juga lupa. Iya, aku lupa, cuma ingatnya si Kupis. Keren juga. Kalau Mbak ya, apa ya juga memberikan pesan perdamaian gitu juga ya. Iya. Bahwa jangan menyalahkan sesuatu atas agama atau melakukan apa sih istilahnya wrong number ya, salah sambung gitu. Wrong number. Yang kayak gitu. Betul Mbak. Kalau jangan sampai ada scene yang berkesan nggak atau tokoh yang berkesan nggak? Ada sih yang pas dia menganut semua agama itu loh kan, tempat coba segala agama gitu ya, segala ibadah dicobanya gitu. Aku sempat ini ya, ketika sempat merasakan hal seperti itu loh Kak, ketika ada masalah gitu ya, gimana ya, merasa sedih gitu ya, ya berdoa tapi nggak berdoa ke semua agama ya gitu. Dia memesankan seperti itu gitu ya, sangat itu kan yang sangat sedih menurut aku. Dia berdoa dengan agama 1, 2, 3 dan seterusnya gitu sambil menangis. Tuhan tolong aku, kenapa kamu nggak menolong aku sudah membaca berbagai macam kitab, aku sudah melakukan ibadah ini, ibadah itu, kenapa kamu nggak menolong aku juga untuk menemukan kalung itu ya, biar dia mau pulang gitu. Aku itu yang paling berkesan gitu. Iya betul. Oke, mungkin kita bisa. Iya. Nanti seru juga nih. Aku tuh ada, kalau aku boleh cerita nih Mbak, ada satu scene yang sangat berkesan juga menurutku tuh. Jadi ketika waktu ada dijajarin nih 5 orang, ada yang pakai turban ya, sih yang kayak pakaiannya orang Hindu. Iya. Ada yang berpakaian seperti pastor, ada yang berpakaian seperti syekh, ada yang berpakaian seperti Buddha kalau nggak salah ya, orang yang berkeyakinan Buddha ya. Iya. Terus si siapa tuh si Baba, siapa namanya itu yang pemuka agamanya yang mulia gitu ya. Kan ditanyain sama si Pique kan, coba lu lihat dari 5 orang ini, mana yang agamanya Islam, mana yang agamanya Kristen, mana yang agamanya ini. Terus dia menyebutkannya hanya berdasarkan atribut, ya kan? Kayak gara-gara dia pakai baju pastor, dia bilang, oh ini Kristen, oh ini Katolik. Gara-gara dia pakai baju kayak Syekh, dia bilang ini Islam. Terus Pique kan dengan ini salah satu yang aku suka banget nih Mbak. Dia dengan frontalnya dia bilang, kumisnya diambil, ini diambil. Yang dipikir orang tadi itu adalah orang Kristen. Enggak, dia Islam loh. Begitu atributnya semua dikeluarin, dicopot, terus mereka ngaku agama mereka masing-masing, ternyata enggak ada satupun yang sesuai dengan yang diperkirakan oleh pemuka tadi. Kita tuh supaya itu tuh cuma atribut loh, kayak jilbab ini cuma atribut, orang pun semuanya bisa pakai gitu, ya kan? Itu yang menurutku juga salah satunya yang sangat berkesan. Nanti teman-teman boleh nonton deh bagian itu tuh, wah banget deh, kayak gitu loh. Iya, misalnya aku mau pakai baju suster ini gereja, nanti dipikir aku adalah Kristen itu. Benar ya? Apa yang melekat di badan ini belum tentu di dalamnya itu adalah sama dengan apa yang melekat gitu ya kayaknya. Iya, itu betul. Juga yang keren. Oke, kata Mas Gun, jangan melihat semua dari atribut, benar. Betul. Jadi pangkatnya jangan dilihat Mas Gun, ini jajar-jajar jangan dilihat.
Sorry, aku agak pengen bales gitu rasanya. Iya, iman ada di dalam diri Oh kita. baik, Oke, ya, baik, baik. oke, tapi Zahrina serius, silakan. mode serius. Iya, silakan negarian semua kalau ada yang mau Kan ya. diskusi dengan Kak Sasa atau mau tanya Kak Sasa, selain film ini ada lagi nggak film yang menarik gitu, Iya. yang nantangin gitu ya. Tapi kalau Aku kita tuh lihat dari sinematografinya sebenarnya nggak menarik banget gitu ya kayak, tapi pesan yang dibawa di film ini yang benar-benar menarik gitu. Tapi aku nggak tahu ya Mbak, apakah nanti mungkin ada temanku yang dari KJ nih yang ahli banget nih melihat itu, apakah juga akan eh, nggak menarik, ataukah dia kan biasanya punya kacamatanya sebagai yang udah ahli di bidang sinematografi kan, jadi mungkin dia lebih menangkap apa yang aku nggak bisa nangkep gitu, bisa jadi Mbak, jadi juga. Iya. Terus tadi ada yang tanya, dikirain Bollywood hanya joget-joget. Tapi Oh kan tidak, joget-jogetnya masih ada ya. oh iya, jelas Kan dong, harus ada. ya. Tapi itu Kayak memang nggak pernah ketinggalan kalau di film Bollywood itu nggak pernah ketinggalan. mau Tapi nggak apapun, banyak. iya, apapun genre-nya, apapun ceritanya, joget is number Itu one. tetap selalu ada. Iya. Ibaratnya film India ini benar-benar nggak meninggalkan budayanya gitu loh ya Kak. Iya, Itu salah satu betul, ya. betul. Nggak Betul. meninggalkan budayanya gitu. Kalau boleh Oke. share juga nih Mbak Yoni sambil nunggu teman-teman yang mungkin mau tanya ya. Aku tuh sebenarnya Iya. ada 2 film lagi yang aku tuh kalau kemana-mana aku selalu bilang film ini bagus gitu. Yang pertama ada Snowpiercer. Dia itu direkturnya, aduh, orang Korea namanya siapa, yang ini Parasite Apa kalau nggak film salah. apa? Yang pertama apa Snow, judulnya? Snowpiercer. Oh, no, please. Terus? Pemecah salju ya apa sih? Tapi bukan yang seri ya, yang film. Film, oke. Yang main si yang jadi apa? Kapten Amerika tuh siapa sih? Lupa namanya. Yubin. Wah, bukan. Chris, aku lupa. Ya itulah pokoknya. Tapi yang jelas itu direkturnya yang Parasite juga Mbak, kalau nggak salah. Jadi memang bagus. Ah. Jadi ceritanya itu tentang kereta. Maaf, aku terdistraksi sama si ada yang tanya tuh. Ini Mbak, kereta yang betul. iya betul, Chris Evans. Jadi masing-masing kereta itu semakin ke depan, gerbongnya itu semakin menandakan kelasnya dia, orang kaya-kaya itu di depan. Orang yang menengah ke bawah, sesi menengah ke bawah itu di belakang. Makannya tuh makan dari cowok yang di sekolah gitu lah. Dan dia kalau mau maju ke gerbong selanjutnya, dia kayak harus melewati seleksi gitu loh. Seleksinya itu bisa bacok-bacokan gitu. Nah itu tuh kayak menandakan kelas sosial kita gitu Mbak. Karena semakin maju kita kan harus melalui seleksi alam yang sometimes. Iya sampai ke depan gitu ya. Iya, aku juga pernah nonton. Ya kan, cakep kan. Iya. Terus sama satu lagi aku tuh suka ini sampai aku sempat ngajar bahasa Inggris dan aku bikin ini ya Mbak, materinya tentang Her, judulnya Her. Ini juga bilang Her. Itu tuh kayak mengkritik manusia sekarang yang lebih ke gadgetnya daripada ke hubungan sosial dengan manusia yang seutuhnya gitu. Itu bagus juga. Oke. Direkturnya aku lupa namanya. Siapa ya? Kalau nggak salah hari ini yang menang ini ya kayak yang menang Oscar kalau nggak salah. Yang main si itu Joaquin. Yang main Joker. Ya Allah, aku kok lupa ya itunya. Iya. Dan yang terkenal karena ini ibarat ini dia pemenang Oscar itu Kak, menang Oscar hari itu. Dia sempat hari ini dia bicara dengan dirinya sendiri gitu ya Kak ya. Iya jadi dia tuh kayak Joaquin Phoenix kan. Cuman aku lupa itunya. Ya Allah, itu terkenal banget tuh direkturnya. Astagfirullahaladzim, Zahrina. Lupa. Ya udah, nanti Mas Gun pasti akan membantu untuk menggooglekannya. Tenang aja. Tunggu aja beberapa saat lagi dia akan memberikan jawaban itu. Mas Gun jangan nonton di 21 di layar 21, tapi di Netflix.
Halo Mas Daju, halo Mbak Marsha. Aku mau nyapa-nyapa dulu kali ya Mbak. Dia aku lihat ada Mas Boleh, boleh, Aswar. boleh. Eh, 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 eh. Ih, Silakan, soulmate-ku. keren. Kaper. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, yang pacarnya Iwan atau robot bukan ya? Iya betul Mas Gun. Ada. Kan selalu datang dengan jawaban. Oke. Mas Gun, ada pun lagi nggak Mbak yang Mas kan mau ada yang ditanyain nggak gitu? Seru ini soal PK gitu. PK iya iya. Jadi sebenarnya PK itu Hmm. apa ya Mbak? Kayak contoh lokus yang bisa kita bedah dengan semiotik tadi yang aku mau ceritain itu. Banyak hal lain yang bisa Iya. kita film lain yang bisa kita bedah juga. Kayak ibaratnya nih Mbak, kita nggak ada ya aku ya. Kita mau beli sabun Nuvo atau enggak apalah merek lain lah ya gitu. Itu kan di depannya ada gambarnya kan kayak bapak ibu sama anak. Kalau enggak Iya. bapak sama anak atau enggak ibu sama Iya. anaknya. Itu kan kayak merepresentasikan, memperlihatkan, menandakan bahwa ini loh keluarga yang baik tuh kayak gini loh, gitu loh. Jadi Iya. yang ada Terus bapak kalau yang ibunya, yang kurus-kurus gitu kan. Padahal kan hmm, ada juga yang subur ya kan, ibunya. iya. Hmm. Mas Gun tuh kenapa tuh? Ya, Akhir nanya kita itu Mas Gun. Akhir kisah Serafas dengan Jagu gimana? Oh ya, ini yang Serafas yang diperankan oleh siapa? Safaras, Sing, Serapas, ya, Safaras. Seraf, Terus si Mas Gun tuh Separas, bener-bener deh. Serafas. Aku tuh gemes Kebalik. banget sama Mas Gun. Iya, waktu oh iya Mbak bener. Jadi si Safaras sama si Jagat itu kan. Iya. Ini kayaknya ada banyak yang dikritik juga sih Mbak Yoni. Kalau aku boleh bilang tuh kan mereka berdua itu kan diperlihatkan kuliah di luar negeri kan, di Belgia ya Iya. kalau nggak salah ya. Namanya Mhm. Eropa itu kan terkenal dengan pemikirannya yang maju, terbuka, kritis gitu kan. Tapi Mhm. ternyata si Jagat ini kan kena wrong number juga kan dia sebenarnya. Dia kan Iya, diperdaya, iya. maksudnya di apa ya? Pikirannya itu dibuat sempit sama si pemuka agama itu. Pemuka agama tadi. Iya. Kayak lu tuh pasti akan ditinggalkan sama Safaras gitu kan. Lu akan dinikah sama Safaras. Karena dia adalah orang Pakistan, dia orang Muslim. Ya kan? Padahal Mhm. seharusnya kalau kita secara manusia utuhnya kita kan bisa melihat secara objektif dan juga kritis ya gitu. Kenapa harus saya menilai berdasarkan itu gitu loh? Kenapa harus saya misalnya nih kita dulu sempat ada masalah sama Malaysia gitu kan dengan segala kontroversi lagu dan sebagainya yang mencoba untuk diaku sama Malaysia. Terus kita mencap semua orang Malaysia itu orang kayak gitu kan ya enggak kan? Enggak, Itu karena iya, iya, kita benar. kan diharapkan punya pemikiran seperti itu kan. Tapi ternyata di sini kan dikritik nih orang yang sudah mendapat pendidikan maju pun ternyata nggak luput dari wrong number tadi loh gitu. Dan itu yang Mhm. harus sebenarnya pemikiran kritis itu yang sebenarnya harus ditumbuhkan dimanapun kita berada. Termasuk untuk menggalau semua hoax ya Mbak, ya nggak? Sebagai Iya, ASN benar. kan Aku sama di ini ya. Itu pesan satu lagi ya dari film PK gitu. ya, Jangan gampang terhasut gitu ya. ya Hmm. Benar. terhasut hoax. Dan ini juga nih pesan-pesannya nih karena aku dari LAN nih. LAN itu kan membawahi yang namanya pengembangan kompetensi ya kan. Kan Iya, kompetensi iya, ada benar. tiga ya. Kompetensi manajerial, teknis sama yang terakhir sosial kultural. Nah, sosial kultural ini yang paling jarang dibahas Mbak sebenarnya. Kalau manajerial kan Iya. tahu ya PKN, kepemimpinan gitu kan, itu manajerial. Sedangkan yang teknis tuh bisa segala macam, mau manajemen krisis, manajemen kinerja, manajemen talenta, masuk ke teknis. Bahasa pun sebenarnya masuk Hmm. ke teknis. Sosial kultural itu punya satu tujuan aja sebenarnya, perekat bangsa. Nah, menjadi perekat bangsa itu apa sih yang kita harus punya? Ya salah satunya tadi itu kritis dan melihat semua itu dengan lebih mendalam, ya kan? Terbuka gitu. Betul, itulah Hmm. pesan-pesan sponsor dari LAN. Lalu keren. Gitu sih, Mbak. Kita Jadi, kadang-kadang ketika kita berpikir kritis ini memang dianggap sempit gitu ya, kayak dianggap ya orang yang kritis tidak nurut itu aduh, banyak tantangan gitu ya. ya, 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 betul, betul. Ini
Mm-mm. Tapi ya seperti yang dikatakan Kak Sasa tadi, sponsor dari LAN benar untuk bisa kita disatukan dalam satu forum, satu kesatuan itu perekat bangsa ya. Kita harus berpikir Iya. terbuka dan Jadi kritis. lebih tahu dan lebih paham. Aku ada poin Hmm. yang ceritain Mas Gun, bener banget nih. Antara Safaras dan juga si Jagat, hubungannya itu kan memang menyimbolkan apa ya, antara hubungan yang India sama Pakistan kan. Dulu kan sebenarnya Pakistan Hmm. part of India, tapi karena ada masalah atau aku harus tanya ke suamiku yang ahli sejarah nih. Akhirnya berpisahkan itu karena Pakistan kan memisahkan diri gitu ya masalah. Nah, Pakistan kan uh, full of Muslim gitu ya, sedangkan si India ini full of Hindu gitu kan. Dan Hmm. memang Hmm. kedua itu kan masih berseteru sampai sekarang ya. Bahkan sekarang tadi aku cerita sama suamiku katanya orang berangkat ke kantor itu pakai jilbab dia ya. Tapi begitu sampai kantor, begitu sampai sekolah dilepas jilbabnya. Saking ada Islamofobianya di sana. Sama kayak Di diperlihatkan India. keluarganya si Jagat kan. Waktu Iya, dia iya. tanya, I'm in love with someone. Terus siapa namanya? Safaras. Terus mukanya kayak yang karena nama itu kan Dari nama banget gitu nama kan. Jadi Muslim. mereka di Jagat langsung dikasih apa sih kayak doa-doa supaya langsung pisah sama si Safaras tadi kan. Iya, Gitu. iya. Ya, betul Mas Gun itu memang menimbulkan perseteruan antara India dan Pakistan. Pintar Mas Gun. Atau topik nih Kak, tapi peran si Susan Singh Rajput itu bagus ya di sana gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa berakhir tragis kan, viral tahun 2020 apa 2021 ya Kak ya. Padahal aku nggak nyangka ternyata dia juga sudah ikut memainkan film yang cukup sukses gitu Ini ya, ya, bisa dibilang sukses gitu. iya Aku sih. juga baca itu ya, rating dari IMDb itu Mm, 8,1 gitu dari 10 gitu. Oke ya. Dari 602.000 penilai gitu. Ini tergolong tinggi gitu ya. Dan maknanya juga sudah disebutkan Kak Sasa tadi banyak banget. Mulai dari ini sastranya, terus dari budayanya, kulturalnya, dan sebagainya, dari sisi agama juga. Itu benar-benar film yang hanya dengan dikemas sebenarnya cukup sederhana gitu ya kayak Iya. kalau bisa dinilai itu nggak terlalu banyak memakan biaya gitu ya. Paling yang banyak itu dari pakaian gitu ya. Terus sangat ya sangat syarat syarat fun gitu. Betul, betul. Mungkin dari teman-teman negarian ada yang mau tanya-tanya sama Kak Sasa nih. Ini tadi ada yang tanya nih Kak, katanya. Ayo dong bahas tentang ini, tentang apa? Tentang film soal mengelola negara dong, Mbak Zarina Si gitu. Bang Raju ya, itu temanku tuh Mbak dari Iya, kira-kira ada nggak ya Kak? Hmm. Yang nanti aku di Bang Raju dulu. Untuk pengelolaan pemerintahan ya. Kenapa di pikiranku malah iya. drama Korea ya gitu. Tapi Mbak, Ada aku tuh kadang tuh suka lupa. Kayak kemarin kan diminta ngisi ini kan, bukan diminta, gua aja sih yang agak ini ya. Kayak siapa yang mau kontribusi? Gue pengen review film nih. Begitu ditanyain sama Mas Gun kan, lu mau film apa? Ntar dulu ya, gue mikir dulu. Karena itu masih nggak kepikiran gitu. Nanti kalau ada Bang Daju, aku akan share lagi ya Bang Daju. Semoga Bang Daju berkenan untuk nonton lagi ya. Oke. Yang terbaru kayaknya yang nggak soal negara sih, soal instansi ya, yang Foresting in Snow yang dimainkan sama ini loh Kak, aduh siapa sih yang drakor itu yang terkait BMKG? Tahu Oh, Kak? si itu. Yang barusan tamat gitu. Ada di sana menarik banget ya, maksudnya Mbak, dia itu kan yang main itu kan. Ya Allah, tahu akhirnya nonton sampai akhir loh. yang main Sweet Home. Ini udah tahu Mas Gun juga itu, cuman yang mainnya iya, itu loh. tahu itu. Itu mas itu menarik juga ya.
dengan perakiraan cuaca, betapa ribetnya dia menentukan perakiraan cuaca hari ini gitu loh. Ya, Bener betul. kan? Tapi apakah di Indonesia seperti itu ya? Gitu. Nah, kita lihat sebenarnya kan kita punya temen Mbak 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 Vinkan kalau nggak salah ya. Dia dari BMKG kalau nggak Oh, salah tuh. Ya kan? oh iya bisa Nah, cerita ya. Apakah di Indonesia juga seperti itu gitu? ngomongin ke Korean drama ya, Mbak Hmm. Yoni. Ngerasa nggak? Aku Hmm. tuh menganggap ya, Korea drama akhir-akhir ini bahkan mungkin 5 tahun ke belakang ya, sosok orang tua itu selalu dianggap orang yang either dia tuh Mengganggu. memberatkan, ya Iya bener. mengganggu, dia nggak ada atau nggak lengkap atau yang bikin hidup susah. Pokoknya intinya gitu, ya kan? Ini tuh Iya kayak yang kalau beda dengan budaya kita. aku melihat kalau Hmm. dari sisi semiotiknya tadi ya, itu tuh kayak Hmm. orang-orang Korea tuh berusaha untuk lepas dari masa lalu, lepas dari pemikiran timurnya, lepas dari keribetan culture-nya, dan pengen jadi orang yang lebih independen aja gitu loh, dengan penggambaran tokoh-tokoh itu di dalam begitu banyak drama gitu. Menurutku seperti itu sih, Mbak. Hmm. Ngerasa nggak? Ya Iya kan kayak benar-benar. kayak orang Iya, tua tuh dianggap sosok yang dianggap orang yang menyusahkan dia gitu loh di masanya. Kayak dan jahat menjalani banget dia. kehidupan gitu. Uh, Hmm. kayak gitu kecuali yang drama 19 apa replay ya. Rep, replay Iya. yang 1988 tuh, iya reply Oh 1988 iya, betul Mbak. Itu kan iya. hmm, Nah, apa Ripley. itu Hmm. memperlihatkan Aku orang belum selesai sangat, nonton sih itu. Hmm. waduh itu Mbak, ya ampun, aku nggak tahu ya kenapa Bagus seneng ya. banget. Itu tuh benar-benar Kalau 20 episode episodenya 20 itu terlalu panjang gitu. nggak Hmm. nyangka Hmm. sih penggambarannya kayak malesin Oh, kan, mukanya tuh kayak rambutnya keriting-keriting nggak jelas gitu kan, tapi bisa bikin nangis, bisa bikin ketawa, bisa bikin itu kayak semua itu kompleks banget dalam dalam rangkaian drama itu. Ya keluarganya dapet, ada ya komedinya juga gitu ya kan. iya gitu. Politisnya juga iya, ya persahabatan juga iya, betul sekali Mas Gun. Gitu sih Mbak. Kayak drama itu tuh aku ngerasa kayak gitu tuh. Terus Jadi sosok orang tua tuh dianggap sebagai yang orang. ya itu apa makna negatif dari film drakor mungkin ya kak ya, yang tidak patut kita tiru. Tapi itu Terus butuh penelitian yang lebih dalam ya Mbak, karena itu kan hipotesis awalku nih. Kali aja terlalu teliti, terus nggak gitu. Produksinya ini kagak, produksinya ini enggak tuh. Mungkin ya bisa aja. ya, pandangan kita aja kali ya. Ya. Terus dari Kak Rinda Ayu, Kak Sasa selain PK, Snowpiercer, Parasit, ada lagi nggak film yang bisa dijadikan referensi dalam menilai kehidupan? Terus kalau film Indonesia ada nggak? Film itu tuh Life of Pi, pasti pernah nonton ya, yang luar dulu. Life of Pi yang Iya, dimana Legacy. dia hidup sama sama harimau ya. Iya, itu bagus Mm-mm. itu. Hmm. Itu bagus menurutku. Terus Itu menang Oscar itu film Kak. Hmm. ya ya, apalagi ya kayak gitu tuh kayak Kalau film Indonesia Kak, film pertanyaan Indonesia. Mbak Rinda Ayu nih. Ya Marina tuh pertanyaan sulit sekali ya. Apa ya film Hmm. Indonesia? Aku jarang banget sih Mbak nonton film orang Indonesia, jujur ya. The Twitter. Iya. Film Indonesia. Kayak habis kadang-kadang tuh suka suka patah Ini hati banyak gitu loh saya ketika nyebutin film gitu. jadi Iya nih Mas Gun Forecasting the Meter, House of Cards, Designed to Be kayak Phone. gini Mbak, kayak manusianya si Pramudia Anantatur itu karya fenomenalnya itu Oh, Mbak. Itu kan difilmkan kan. Jadi kalau mm-mm. dalam sastra itu kan ada istilah di aliwahana. Jadi yang dari novel ke film, dari film ke novel, gitu-gitu namanya kan di aliwahana. Itu tuh sering kali ketika di aliwahana kan banyak apa ya, banyak hal-hal yang maknanya tuh jadi tergerus gitu loh Mbak. Jadi kayak teman-temanku tuh yang ahli-ahli di bidang sastra dan sinematografi ketika ngelihat film yang hasil dari aliwahana itu kayak drop banget gitu loh mentalnya, kayak film apaan ini gitu. Dari segi misalnya dari segi kostum, dari segi apa gitu.
kayak tahun segini kok kostumnya kayak gini, tahun segini kan belum ada ini gitu, tahun segini kenapa ada itu gitu tuh, jadi bikin agak antipati. Padahal sebenarnya film Indonesia harus didukung sih Mbak, betul. Oh, Walaupun sebenarnya enggak. aku baru ingat nih film-film Indonesia yang salah satunya aku suka ya Mbak, karena makna ya. Apa? Isinya Ernest Prakasa. Itu hampir semuanya bagus-bagus menurutku. Cek toko sebelah, terus apalagi ya? Aku nonton beberapa. Terutama Cek toko sebelah tuh bagus banget. Dia ceritain tentang bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia ini begitu apa ya? Terrepress gitu loh. Gimana sih mereka ternyata kalau hidup dengan ketionghoanya itu banyak mengalami hal-hal yang kita nggak ngalami loh sebagai etnis yang dominan di sini. Itu diperlihatkan semua di film itu, di film-filmnya Ernest Prakasa. Itu Tapi ya. itu yang Cek toko sebelah udah nonton. Tapi aku lebih ke komedinya. Oh, iya. Ya sih. Iya komedi kan yang ada komedi. Kacamata itu aja deh, kacamata semiotiknya dipakai deh. Terpastikan kelihatan. Bagus. Ini ya bedanya kalau orang sastra menilai gitu dengan orang yang hanya penikmat sastra gitu. Beda. Ini teman-temanku kalau menyebut film-film yang menurutku bagus kayak Korean drama gitu-gitu ya. Ada temanku yang bilang tuh namanya film Indomie. Ngeselin ya, karena Indomie itu kan seneng tapi kurang greget gitu loh. Jadi nggak bisa dicari lagi maknanya, nggak bisa dianalisis lagi gitu. Kayak ya udah gitu aja gitu. Itu katanya temanku ada namanya film Indomie. Oke, ini banyak nih Kak yang rekomendasikan Layangan Putus malah. Siapa yang bilang Layangan Putus? Jangan-jangan Mas Gun lagi tuh. Kayaknya iya nih, Layangan Putus. Oh, Mas Arya. Oh, Mas Arya. Oh, doyan ini. Terus filmnya Garing Nugroho juga bagus gitu. White Tiger, film India. Terus ada drakor juga. Itu banyak yang mau rekomendasikan film-film bagus. Mohon maaf nih, saya bukan rekomendasi film ya. Nanti gitu sih. Tapi ini ya, review film dari kacamata seorang sastrawan gitu. Ya, sastrawan. Tapi Mbak, bener loh, temanku tuh ada yang satu film buat dia tesis dia. Itu benar-benar satu tesis jadi. Karena penelitiannya dalam gitu kan. Kayak, ya ampun, kok bisa gitu. Gitu sih Mbak. Nanti kalau ada film-film lagi, itu udah banyak yang share. Imperfect. Iya, banyak. Imperfect. Banyak yang ini. Imperfect tuh ini sih Mbak, tentang mitos beauty ya. Apa sih mitos kecantikan. Gimana tuh standar cantik itu ternyata di balik itu tuh ada andil media dan ada andil para perusahaan yang ingin mengeruk ke keuntungan gitu loh. Kan semuanya dibilang namanya cantik tuh adalah yang putih, putih, tinggi, langsing. Betul, semampai kakinya macam saya semeter tak sampai ya kan? Nggak masuk. Pasti banyak yang komplain gitu ya. Jadi kayak ini sebenarnya dibilang cantik itu adalah yang seperti itu gitu. Itu juga dulu sempat dibahas ketika aku kuliah yang kenapa kok kita nyari produk namanya disebut saja satu convenience store ya, itu selalu bilangnya whitening dulu terutama ya. Nggak ada whitening karena standar cantik kita itu adalah yang putih ya kan? Nggak ada produk yang tapi kayaknya kalau aku lihat mulai geser ke sini, mulai bisa mencoba memberikan standar yang lebih beragam untuk mendefinisikan cantik gitu kan. Ada yang hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang pakai jilbab, ada yang rambutnya lurus gitu kan. Itu suatu kemajuan sih menurutku Mbak. Ini kok kita ngomongnya jadi macam ya Mbak Yoni ya? Iya, dari satu PK bisa ke imperfect ke pindah-pindah film Korea, India. Itu harus ditonton ya Mbak ya. Tapi Mbak gimana menurut Mbak PK sendiri tuh Mbak? Hostnya jadi gue tanyain nih gitu.
Kalau aku sih ya yang tadi itu ya Mbak ya, apa ya, pesan paling dalam gitu ya Mbak ya, bahwa jangan percaya, tapi ini sedikit sensitif ini loh Mbak. Hmm. Jangan percaya dengan pemuka-pemuka agama yang keliru gitu, tapi percayalah pada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, Iya betul itu betul. kata dari si PK yang cukup menarik gitu. Ini- Dari banyak Betul hal yang banyak hal dia pencarian Tuhan gitu ya. betul Oke, betul. Kak Tasa nggak terasa ya, udah 1 jam aja gitu. Wah Dan iya. dari teman-teman Negarian juga banyak gitu membahas, oh ini film yang bagus, terus minta apa film yang membahas terkait mengelola agama, terus film apa yang bisa terkait makna dalam kehidupan selain yang disebut tadi ya. Terus apalagi, terus banyak juga nih yang rekomendasikan film-film Indonesia, film Iya. Silakan dicatat Korea, kayak gitu. uh-uh. Dan perlu kita ini ya, kita list satu-satu yang harus kita tonton dari berbagai macam film yang tadi direkomendasikan teman-teman Negarian. Oke Kak Betul Sasa, betul. sebelum ditutup, silahkan sampaikan closing statement terkait film PK ini. Semoga ada review film yang lain ya Kak ya. Amin amin Silakan Kak. amin. Ini kayak terkait sama yang Mbak bilang tadi, Mbak Yoni bilang bahwa di akhir itu kan ketika PK-nya diwawancarain, dia bilang kan, ada agama yang nyuruh gue harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di sisi lain, ketika gue mempraktekkan agama lain, gue nggak boleh. Kayak masalah anggur tadi juga begitu ya Mbak. Terus dia akhirnya kan bertanya kan ke audiensnya, terus yang bener mana gitu kan. Tapi ternyata audiensnya semua diam. Ya kan di scene itu dan nggak ada yang bisa jawab karena menurutku sendiri ketika melihat scene itu ya memang masalah agama itu masalah yang personal ya subjektif dan kita nggak bisa memaksakan gitu kan dan itu beda-beda memang beda-beda ajarannya beda-beda ya udah tinggal pilih aja salah satu gitu kan tapi pikir itu mencari benang merahnya di antara semua perbedaan tuh dan dia mendikotomi konsep Tuhan menjadi dua. Yang pertama adalah, jadi sebenarnya Tuhan tuh ada dua. Yang satu adalah Tuhan yang benar-benar menciptakan kita, the real, Dan gitu. Dan yang kedua adalah Tuhan yang kita ciptakan dalam tanda kutip. ciptakan. Jadi kita mencoba, kalau aku pernah baca tulisannya Reza Aslan nih ya Mbak, bagaimana kita tuh terlalu memberikan atribut manusia kepada Tuhan. Jadi misalnya Tuhan itu kayak apa ya ada kayak kita tuh merasa Tuhan punya perasaan-perasaan yang sangat manusiawi padahal nggak seperti itu loh gitu kalau ditulis di dalam bukunya Aslan ya Kak jadi kadang kita terlalu punya atribut yang terlalu berlebih kepada Tuhan padahal ya Tuhan punya sifatnya sendiri kayak gitu terus di closing statement yang ambil dari kata-katanya di film si PK semoga teman-teman nanti sempat nonton filmnya ya cuma 2 jam nggak sampai 3 jam filmnya Batman yang baru itu gitu Mbak Yoni. Ya termasuk ada juga pesan dari terakhir ya dari adegan PK itu Tuhan nggak butuh dilindungi gitu, tapi Tuhanlah yang akan melindungi kita. Itu juga ada pesan pesan terakhir ya Kak Sasa ya. Baik, terima kasih Kak Sasa sudah menemani ngebeduk hari ini terkait review film dari PK. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara ya, acara episode ke-12. Dan satu pesan juga yang menarik tadi, seperti yang disampaikan Kak Sasa, ada dua Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang kita ciptakan. Tapi percayalah pada Tuhan yang menciptakan kita. Gitu. Nah, di dalam hal ini perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh manusia itulah yang nanti akan membunuh banyak orang gitu, memisahkan orang-orang. Hal ini merupakan hal yang mematikan di dunia gitu ketika salah sambung tadi ya Kak ya. Dan justru agama itulah kita mesti saling mengasihi, berdamai dan bersatu sama lain. Pesan dari film PK ini. Terima kasih kepada negarawan
ID sudah menyediakan wadah untuk kita semua saling berbagi apa aja di kegiatan Ngebeduk Negarawan Nunggu Beduk. Atas perhatian dan kerjasama negarian semua, episode 12 hari ini terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sangat yakin ya Kak ya, meskipun dengan mereview film kita pasti akan mendapatkan pesan dan manfaat untuk kita semua di masa akan datang. Terus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa pakai masker meskipun grafik COVID-19 sudah menurun gitu ya, dan jaga jarak demi kebaikan kita semua. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua negarian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sasa, terima kasih Mbak Yoni negarawan dan negarian semua. Semoga ada sesi lain ya Kak ya, untuk bisa kita sharing-sharing lagi. Kayaknya besok juga gitu. Ada ya Mbak. Nggak kalah menarik juga. Jadi harus jangan terus lupa ya. Besok untuk episode 13 tetap saksikan di Instagram Negarawan. Dan juga kuis-kuis yang menarik juga akan ada ditayangkan. Terima kasih Kak Sasa. Terima kasih Negarawan dan negarian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.